Kita sangat bersyukur di mana Tuhan telah menyatakan kesetiaannya dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Dan hari ini saya ingin memulai dengan satu cerita, saudara. Ini bukan cerita sih sebenarnya. Saya beberapa waktu yang lalu membaca artikel. Karena di masa pandemi ini tentu kita sangat menantikan munculnya sebuah vaksin. Di mana vaksin itu apabila sudah ditemukan, kemudian akan diberikan kepada semua orang, maka diharapkan untuk virus-virus yang ada saat ini segera berakhir. Amin, saudara, kita sama-sama percaya, kita sama-sama menantikan itu sebagai kabar baik bagi kita semua. Tetapi yang menarik adalah saya membaca tentang artikel di mana cara vaksin itu diuji, saudara. Jadi gini ceritanya. Bukan hanya vaksin sih, obat apapun secara medis apabila sudah ditemukan sebuah formula untuk mengalahkan bakteri, kuman ataupun virus, setelah ditemukan harus melalui sebuah pengujian, ya. Jadi diujikan kepada beberapa orang yang menjadi sukarelawan. Jadi waktu itu saya kebetulan membaca satu artikel dikatakan bahwa ada 300.000 orang yang dijadikan objek atau sukarelawan untuk dicobakan, ya, formula yang sudah ditemukan itu dicobakan kepada 300.000 orang. Ternyata saudara, 300.000 orang ini nggak disuntikan semua vaksin yang ditemukan itu, saudara. Jadi 300.000 orang itu mereka bagi dua kelompok. 150.000 orang itu disuntikkan vaksin beneran yang mereka sudah temukan yang akan diujikan. 150.000 orang itu disuntikkan bukan vaksin, tetapi semacam obat yang kosong, ya. Jadi sebenarnya bukan vaksin, tidak ada efek apa-apa sebenarnya. Tetapi mereka ingin menguji, ya kan, apakah formula yang mereka temukan itu sudah efektif atau tidak. Jadi mereka yang mendapatkan suntikan itu semua 300.000 orang itu tidak pernah tahu dia menerima suntikan sebenarnya yang kosong atau sebenarnya vaksin yang disuntikkan ke dalamnya. Tetapi apapun itu, saudara, tentu semua yang disuntikan itu memiliki sebuah rasa kepercayaan diri. Mengapa? Karena secara medis dia sudah menerima vaksin. Jadi waktu dia menjalani hidup sehari-harinya, cenderung mereka itu lebih katakan pede atau percaya diri bahwa dia sebenarnya sudah kebal. Nah, tapi si penguji itu akan memeriksa. Berhubung yang mendapat suntikan itu tidak pernah tahu yang benar-benar itu saya ini terima yang sungguhan atau tidak. Karena semuanya diberitahu ini semuanya sungguhan gitu ya. Nah, jadi mereka akan uji. Apabila yang menerima suntikan kosong itu juga ternyata tidak sakit atau jumlah orang yang sakit dibandingkan antara orang yang menerima vaksin beneran dengan suntikan yang kosong itu jumlahnya sama, itu artinya formulanya biasa aja, kurang efektif. Mengapa? Karena ternyata suntikan kosong juga memiliki efek yang sama sehingga mereka akan mengkaji kembali sampai formula vaksin itu benar-benar efektif. Jadi saudara, itu suntikan kosong istilahnya adalah placebo. Dan placebo itu sendiri memiliki efek. Jadi saudara kalau mendengarkan efek placebo itu artinya apa? Artinya saudara mendapatkan satu, mungkin saudara mendapatkan satu masukan ya dalam hal ini suntikan, dan saudara merasa itu adalah suntikan yang benar dan itu memberi dampak apa? Memberi dampak saudara lebih yakin dan percaya diri. Saudara merasa, oke, penyakit ini tidak akan bisa menyerang saya karena saya sudah kebal, karena saya sudah mendapat vaksin. Luar biasanya adalah, mengapa placebo juga memiliki efek? Karena tubuh kita ya memiliki satu kecenderungan untuk memperbaiki diri. Jadi kadang-kadang kalau kita sedikit demam gitu ya, kena flu, kadang-kadang kita nggak makan obat juga bisa sembuh gitu ya. Ada yang makan bakso sudah sembuh gitu ya. Tapi gini, intinya adalah saya mau bagikan adalah sebenarnya vaksin yang benar apabila sudah ditemukan, dia tidak memperhatikan saudara percaya diri atau enggak. Karena kalau vaksin yang benar begitu disuntikkan, saudara kebal aja, udah pasti kebal. Saudara mau percaya diri, nggak percaya diri, saudara sudah kebal. Kenapa? Karena vaksin yang benar itu sudah masuk. Nah sekarang saya mau bertanya, apakah
berita tentang keselamatan, bahwa Tuhan datang ke dunia, karena bulan 12 orang Kristen merayakan kedatangan Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Rasanya tidak masuk akal ya. Dia datang sebagai manusia, Tuhan menjadi manusia, menjalani hidup sebagai manusia yang sempurna, dan dia mengakhiri perjalanan dia di usia dia yang relatif begitu muda, 33,5 tahun, dia selesaikan panggilan dalam hidup dia menyelesaikannya itu semua, dan dia berikan nyawanya bagi kita, sehingga kita bisa selamat hari ini. Berita itu sebenarnya efek placebo atau tidak ya? Ataukah itu sebenarnya vaksin beneran? Artinya gini, mungkin orang yang memiliki keyakinan, kan di dalam hidup ini kan banyak keyakinan saudara. Mungkin saudara menganggap hari ini saudara bukan Kristen, saudara menyaksikan tayangan ini. Saudara mungkin merasa Yesus itu salah satu sebuah keyakinan. Sepanjang keyakinan itu bisa memberikan dampak yang positif, silakan saja Anda percaya, dan saya percaya apa yang saya yakini gitu ya. Jadi kita masing-masing gitu ya. Jadi yang saya mau bahas adalah kita coba pelajari sebenarnya ini efek placebo, bahwa saya nanti kalau mati sudah pasti selamat gitu ya. Orang Kristen percaya itu saudara. Dan orang di dunia ini mungkin sedikit banyak akan bertanya gitu. Mungkin saudara juga sendiri secara pribadi pernah bertanya, apabila saya suatu hari meninggal dunia, berakhir hidup saya di dunia ini, sebenarnya saya seperti apa jadinya? Saya kemana sebenarnya? Lalu ada berbagai pengajaran tentunya ya. Kalau kamu nanti mati, kamu tentu nanti akan dilihat perbuatanmu cukup baik atau tidak. Kalau misalkan baik, maka kamu bisa masuk yang namanya surga. Kalau kurang baik, maka Anda harus mengalami sebuah hukuman. Atau mungkin saudara lebih suka mendengar, enggak sih, kalau kita sudah meninggal ya sudah selesai gitu loh. Mungkin saudara bisa meyakini itu. Tapi di antara banyak keyakinan seperti itu, memberi efek apa? Memberi efek kita berharap salah satu keyakinan kita pegang itu bisa membuat hidup saya lebih baik. Dan saya merasa hidup saya lebih baik. Dan terlepas dari itu semua, saudara, ternyata manusia itu ada sebuah kekosongan masih. Mengapa? Karena manusia itu sebenarnya bisa saja menciptakan keyakinan baru lagi ketika keyakinan yang dia pegang hari ini tidak bisa dia lakukan. Mungkin saudara menganut sebuah agama atau keyakinan atau aliran kepercayaan. Saudara tahu sebagai manusia, saudara harus melakukan kebaikan. Saudara harus melakukan segala sesuatu yang baik gitu ya. Termasuk orang ateis yang tidak percaya ada Tuhan. Atau bagi saya ateis adalah percaya tidak ada Tuhan. Sebenarnya percaya juga itu. Ya, percaya tidak ada Tuhan. Tetapi orang-orang seperti itu juga dia tahu dalam hidup ini seharusnya jadi orang baik gitu loh. Terlepas dari itu semua, kita semua berusaha menjadi orang baik. Tetapi bagaimana apabila kebaikan kita itu tidak pernah cukup? Bagaimana apabila kita melakukan banyak kesalahan yang belum pernah kita selesaikan? Bagaimana kita harus menjalani hidup ini? Atau hidup ini bukan urusan saya lah, saya jalani aja lah. Bisa hidup berapa tahun, ya udah, sampai usia berapa, ya sudah saya jalani, udah selesai gitu ya. Tapi mengapa saya harus percaya Yesus? Mengapa saya harus percaya sebuah kitab yang disebut Alkitab yang saya anggap vaksin tadi? Tapi mungkin saudara anggap placebo ya, mungkin Bapak percaya Yesus, Bapak merasa oke ya silahkan saja gitu ya. Mungkin menurut Anda, saya percaya Yesus adalah efek placebo. Tapi apa yang benar sebenarnya? Saya ingin mengajak saudara melihat di Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Sebenarnya Yesaya 35 itu kalau saya sebut ayat 1 sampai 10 itu udah satu pasal sih sebenarnya saudara. Tapi untuk kebaikan kita semua, karena yang menyaksikan ini saya nggak tahu, mungkin saudara bukan orang Kristen atau belum pernah menjadi orang yang percaya pada Yesus. Saya ingin bercerita sedikit. Yesaya ini adalah seorang nabi untuk orang Israel. Pada waktu itu Israel terbagi dua kerajaan ya, yang bagian utara dan selatan. Jadi Yesaya ini adalah nabi yang pada saat itu perlu berbicara sebagai mulutnya Tuhan untuk bangsa Israel pada waktu itu, saudara. Dan pada waktu itu Yesaya hidup di sekitar 700-an tahun sebelum Yesus lahir, saudara.
Jadi ini semacam sejarah juga ya saudara ya. Jadi untuk kita semua supaya kita ketahui bersama, pada saat Yesaya berkata-kata seperti yang akan kita baca nanti, itu sudah dikatakan sejak 700-an lebih tahun yang sebelum Yesus lahir di dunia ini. Oke, nah saya akan bacakan. Jadi ini sebenarnya ada satu pertanyaan ya, kok harus Israel? Nanti deh saya bahas ya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Ini semacam kabar baik ya, tapi semacam puisi juga saudara. Jadi bagi saya kalau saudara adalah seniman, saya mau perkenalkan Tuhan adalah seniman di atas segala seniman ya. Dia bisa menciptakan begitu banyak kata-kata yang begitu indah. Kalau saudara adalah ilmuwan, saya mau katakan Tuhan yang menciptakan kita adalah ilmuwan yang paling tinggi, saudara. Apalagi ya, seniman, ilmuwan, apalagi pelukis ya, seniman juga. Apalagi ya, dokter. Oke, dokter saya mau katakan karena dia yang menciptakan kita, tentu dia tahu bagaimana menyelamatkan kita atau mengobati kita atau memperbaiki hidup kita. Amin, saudara. Jadi dia dokter dari segala dokter. Jadi saudara tinggal tulis aja, saudara sedang menekuni apa. Dan Tuhan sangat ahli dalam bidang itu. Ya, oke. Seperti bunga mawar ayat 2, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, saya nggak terlalu peduli ya Libanon, apalagi yang diceritakan nanti itu. Sebenarnya saya nggak terlalu peduli karena saya bukan orang Israel juga. Cuma saya ingin cerita sebagai sebuah sejarah. Ini aspek sejarah. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Ayat 3, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Amin. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Saudara, ini lanjut ya. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jadi 700 tahun sebelum Yesus datang, ada katakan nubuatan. Nubuatan itu mungkin bahasanya terlalu agama ya saudara. Kalau di film-film Hollywood saudara, ada seringkali diceritakan ternyata pada zaman dahulu kala ada sebuah tulisan yang berupa tanda petik mantra gitu kan, yang disimpan berabad-abad tertutup, begitu ada orang menemukan dibuka tutupnya, tiba-tiba ada sinar cahaya. Oh, spektakuler sekali film semacam itu. Dan kita melihat ternyata zaman dahulu telah memprediksi zaman sekarang. Akhirnya film-film semacam itu saudara, itu bisa lintas peradaban saudara. Saya sangat tertarik dengan film-film semacam itu. Di zaman-zaman dahulu kala sudah ada teknologi yang menceritakan tentang apa yang akan kita alami hari ini gitu. Kira-kira seperti itu saudara ya. Cuman karena judulnya agama Kristen, agama gitu ya, ketinggalan zaman rasanya. Dan ini juga kitab yang sudah ditulis zaman dahulu gitu kan. Tidak ada orang yang mendramatisasinya. Tidak ada orang yang membuatnya itu menjadi heboh saudara. Oleh sebab itu kita membaca pun seringkali kita bilang Alkitab kurang relevan lah untuk hidup kita saat ini. Lagian itu kan perkara zaman dulu gitu kan. Tapi saudara lihat ya, 700 tahun sebelum Yesus datang, perkataan-perkataan ini sudah dikatakan kepada umat Israel pada waktu itu. Dia bilang, ia sendiri akan datang menyelamatkan kamu. Tuhan mengatakan ia sendiri akan datang untuk menyelamatkan orang Israel itu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan. Jadi ada ciri-ciri kalau nanti dia datang, inilah yang akan terjadi. Jadi sebenarnya 700 tahun sebelum itu terjadi, sudah ada orang yang mengatakan itu, namanya Yesaya, ya, seorang nabi, profesi, ya, sebuah nubuatan. Profesi artinya sesuatu yang diperkatakan yang akan terjadi di kemudian. Jadi waktu dia katakan itu belum terjadi, tapi akan tiba waktunya itu akan tergenapi atau terjadi, ya, termanifestasi, terjadi menjadi kenyataan. Kalau itu belum menjadi kenyataan, itu disebut nubuatan, ya. Nah, jadi pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Saudara tentu tahu apa mujizat-mujizat yang Yesus pernah lakukan. Jadi saudara kalau baca setelah Yesus datang di kitab Injil,
Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mungkin saudara bisa baca di sana selama Yesus ada di dunia ini apa saja yang dia lakukan. Dan ini semua ciri-ciri yang pernah disebut 700 tahun sebelum itu. Dan pada waktu itu orang lumpuh ayat 6 akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Saya nggak terlalu puitis saudara, tapi bagi saya ini semacam kabar baik gitu ya. Sesuatu yang kering kemudian datang kabar baik yang membuat kita itu lepas dahaganya. Seperti ada sesuatu yang kosong dalam hidup kita kemudian terisi gitu ya oleh kedatangan sebuah pribadi ini yang disebut sebagai Tuhan datang sendiri ya. Ayat 8 di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Hidup Yesaya ini setelah berakhir, saudara tahu bahwa kerajaan Israel itu sebenarnya sudah tidak eksis lagi. Selama lebih kurang 500 tahun adanya waktunya itu sebelum Yesus datang, Israel itu sebenarnya sudah terpecah. Sudah di dalam pembuangan gitu ya. Tempat kampung halaman mereka sendiri pun sebenarnya diperintah oleh Kekaisaran Romawi pada waktu Yesus datang itu ya. Kemudian janji-janji yang berupa nubuatan ini semua, saya yakin dan percaya salah satu bangsa yang sangat memelihara sejarah itu salah satunya adalah bangsa Israel. Saudara mungkin bertanya, kenapa harus Israel? Israel itu bahkan ada julukannya saudara, Prince of God. Jadi Tuhan memilih sebuah bangsa, kemudian bangsa ini diberikan satu perlakuan khusus. Tuhan seolah-olah banyak bicara kepada bangsa ini. Bagaimana dengan saya? Saya bukan bangsa Israel. Saudara bangsa apa? Jadi Alkitab sepertinya bukan relevan untuk kita karena kita bukan bangsa Israel. Seolah-olah bangsa bukan Israel ini, bangsa bukan Yahudi ini adalah bukan bangsa yang dihitung, bukan bangsa yang diperhitungkan. Tapi saudara bukan begitu saudara. Mungkin waktu zaman dulu kita merasa, waduh sayang ya saya bukan terlahir sebagai bangsa Yahudi gitu ya. Kalau misalkan Tuhan bukan pilih Yahudi pun atau Israel pun, mungkin dia pilih bangsa misalnya katakan bangsa apa? Mau pilih bangsa apa teman-teman? Bangsa apapun lah. Kalau saya kan orang Chinese kan gitu kan. Kalau dipilih orang Chinese kan, ya kan? Kan ada Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian Yakub diganti namanya menjadi Israel. Kalau orang Chinese dia si Aseng atau si Abun gitu kan. Kenapa Tuhan pilih Abun dan keturunannya? Pasti tetap orang bertanya saudara. Jadi sebenarnya kita boleh memilih untuk berhenti bertanya kan. Kenapa harus pilih Israel? Dan sangat beruntung lah Israel itu. Saya sangat gembira karena saya bukan orang Israel. Kenapa? Karena nanti kalau kita pelajari lebih lanjut saudara, ya, saya lebih senang hari ini saya bukan orang Israel ya. Kenapa? Ayo kita lanjut dulu ke Yesaya 53. Waktu itu dinubuatkan pada saat Sang Juru Selamat itu datang, saudara. Waktu Sang Juru Selamat itu datang. Jadi ini Yesaya 53, tadi 35, sekarang 53. Ya satu pasal juga ya, saya akan bacakan. Saya baca cepat kok. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk itu adalah hamba ya. Ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Saudara tahu, ini ingat ya, 700 tahun sebelum Yesus datang, pada waktu Yesus datang, pada waktu dia naik ke atas kayu salib yang harusnya tahta kan. Kan mereka menantikan adanya sebuah seorang yang melepaskan mereka dari tangan penjajahan lah ya. Mereka ingin bangsa ini hebat lagi gitu ya. Bangsa yang pernah sangat besar, yang rajanya itu menjadi panutan bagi raja-raja lain pada waktu itu. Raja-raja yang ada di seluruh ujung bumi, bicara ujung bumi, saudara saya di ujung bumi.
saudara juga di ujung, karena bumi bulat ya, dimanapun kita berada selalu di ujung. Jadi Raja Salomo, Raja Daud itu raja yang begitu terkenal pada waktu itu. Jadi bangsa ini bangsa yang luar biasa. Raja Salomo bahkan banyak raja-raja lain yang harus mengirimkan upeti kepada dia karena hikmatnya yang begitu luar biasa. Jadi orang mencari dia, bukan orang tapi raja. Raja-raja lain cari dia, meminta nasihat, ingin menjalin hubungan kerjasama. Sangat luar biasa, tapi bangsa ini sempat terbuang. Sekitar 500 tahun sebelum Yesus datang, mereka mengharapkan ada satu orang bakal bangkit dari keturunan mereka yang akan menjadi raja atas mereka. Raja orang Yahudi, membuat bangsa Yahudi hebat kembali seperti zaman dulu. Kenapa? Karena memang sudah dinubuatkan tahun pembebasan untuk orang Israel itu sendiri gitu ya. Mereka punya ekspektasi dalam pikiran mereka. Tapi untuk ekspektasi yang mungkin mereka anggap seorang raja itu adalah megah, singgasananya luar biasa, tahtanya paling tidak seperti nenek moyang mereka, raja mereka, nenek moyang mereka, Daud, Salomo dan lain-lain. Setidaknya itu yang ada dalam bayangan mereka. Tapi mereka nggak pernah menyangka ternyata yang bisa membebaskan dia adalah orang yang rupanya pun tidak diinginkan, saudara, ya, tidak tampan pada waktu itu. Ia dihina, ayat 3. Sebenarnya Yesus bakal jadi apa di kitab Yesaya ini sudah ada, saudara. Bangsa Yahudi, orang Israel ini sebenarnya sudah punya catatannya. Saudara bisa bayangkan nggak kalau saudara menjadi orang yang diberitahu apa yang akan terjadi? Ya, lebih kurang 700 tahun lagi akan terjadi ini. Saudara dipercayakan sebuah berita itu. Saudara gimana? Senang? Frustrasi, atau bagaimana? Atau saudara punya kesempatan, nanti 700 tahun kemudian akan terjadi seperti ini. Saudara masih hidup misalnya, saudara panjang umur bisa menyaksikan. Ngeri nggak saudara menyaksikan sesuatu yang saudara sudah pernah tahu sebelumnya? Dan semua orang tetap nggak percaya. Frustrasi nggak saudara? Ya, dan itu adalah bangsa. Satu bangsa itu nggak percaya. Jadi saya merasa, untunglah saya bukan bangsa itu. Mengapa? Sudah dikasih tahu, waktu terjadi itu tetap aja nggak bisa mengidentifikasi gitu. Tetap saja nggak bisa tahu bahwasanya, oh ini dia, oh dialah ini. Nggak bisa tahu. Bahkan yang menyebabkan rupanya tidak diinginkan itu mereka juga. Yang menghina dia itu mereka juga. Dihindari orang, ya mereka juga. Ayat 3 ya, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara bisa bayangkan waktu Yesus ada di atas kayu salib. Mungkin saudara yang bukan Kristen, saudara sedikit banyak tahu siapa itu Yesus. Mungkin saudara pernah nonton filmnya. Mungkin setidaknya cuplikannya. Pada waktu dia disalibkan seperti apa. Jadi pada zaman itu salib itu adalah hukuman yang begitu kejam, yang paling terkutuk ya. Orang kalau dosanya kecil-kecilan ya tidak perlu sampai naik ke atas kayu salib. Orang yang dosanya paling besar lah, kesalahan paling berat lah, itu baru hukumannya adalah salib. Ya, dan ini Yesus jalani, saudara. Jadi sebelum Yesus datang pun ini sudah diberitahu sebelumnya. Kemudian, tetapi ayat 4, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Saudara, kalau hari ini saudara menyaksikan ini, saudara adalah orang yang butuh mujizat kesembuhan. Ya, ini adalah kabar baik bagi saudara. Yesus menanggung sakit penyakit saudara dan saya. Saya juga harus masuk ke sana, saudara. Kadang-kadang kita hidup di dunia ini sangat rentan terhadap yang namanya penyakit. Kadang-kadang kita sudah mencoba menjalani hidup yang sehat, makan makanan yang bergizi, tidur di waktu yang sudah tepat, tetapi kenapa salah tidur sedikit saja sudah keseleo sini, sana sini ya. Penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Saudara kalau merasa hidup saudara sangat sengsara, hari ini kabar baik untuk saudara. Itu Yesus sudah menjalani itu juga, saudara. Kemudian, padahal kita mengira dia kena tulah. Kena apa ya, kalau zaman sekarang kena azab ya, kena azab. Kena azab. Dia kena azab ya, dipukul dan ditindas Allah, ya. Tuhan menindas dia, kenapa? Karena dia melakukan kesalahan besar. Padahal kita tahu
sejarah mencatat Yesus tidak melakukan kesalahan apa-apa. Bahkan yang mengadili dia, Pontius Pilatus pada waktu itu, dia sampai harus cuci tangan. Kenapa? Karena yang menyerahkan Yesus ini adalah bangsa dia sendiri. Dan dia mengatakan kepada bangsa ini, saya nggak menemukan kesalahan apa-apa dari orang ini. Kami nggak mau tahu, salibkan dia, salibkan dia. Oke, kalau begitu, kalau itu adalah kehendak kalian, saya nggak ikutan dengan dosa ini. Sampai dia harus cuci tangan, saudara. Ya, jadi yang tidak pantas dia terima, tapi dia terima juga. Yang tidak pantas dia tanggung, tapi dia tanggung juga. Nanti kita coba selaraskan, apakah ini efek placebo atau ini kebenaran ya saudara. Ini sebenarnya ngomong untuk kita merasa tenang, senang saja, atau sebenarnya ini kenyataan, atau ini kebenaran saudara ya. Ayat 5, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi untuk kita bisa mendapatkan sebuah keselamatan, atas sebuah kesalahan yang sudah kita lakukan harusnya kita dihukum. Supaya jadi gini ya, kalau kita melakukan kesalahan di dunia ini saja, misalkan saya melakukan penipuan katakan, saya diadili, kemudian saya harus dimasukkan ke dalam penjara. Dan itu harus saya jalani. Kalau saya sudah jalani, baru saya bisa dinyatakan bebas. Kalau saya sudah menjalani hukuman, baru saya dinyatakan bebas. Masalahnya, ini hukuman yang harus dijalani supaya menjadi orang bebas nantinya, yang jalaninya dia, saudara. Enggak masuk akal memang, enggak masuk akal. Tapi saya terpaksa harus menerima itu. Mengapa? Karena pada saat berita seperti itu diberikan kepada saya benar-benar menyerah, saudara. Kenapa? Karena di dalamnya ada kasih yang begitu luar biasa. Hanya saja ekspektasi kita, benar nggak Tuhan bisa melakukan itu untuk kita? Benar nggak orang bisa menjalani, Tuhan jadi manusia, dia menjalani hukuman untuk kita? Benar nggak itu? Saudara, kalau terlepas dari saudara belum percaya ini, ya, ada banyak tradisi. Terutama kami orang Chinese, ada tradisi yang saya pernah dengar paling tidak dari orang-orang tua. Katanya kalau orang sudah meninggal dunia, mungkin dalam hidupnya kurang banyak yang dia lakukan yang baik, sehingga mungkin pahalanya kurang ya saudara. Sebagai anak cucu mungkin punya hati, ingin berbuat baik atas nama orang yang sudah meninggal itu saudara. Yang kita sebut pelimpahan jasa. Artinya kita coba berbuat baik, tapi atas nama orang itu. Supaya mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan pakai nama dia itu bisa diterima di alam baka sana. Saudara kalau nggak percaya Yesus, toh kalau saudara percaya yang begitu, saya merasa bersyukur juga. Kenapa? Paling tidak saudara percaya bahwa ternyata saudara bisa melakukan sesuatu untuk orang. Kenapa waktu Tuhan melakukan sesuatu untuk kita sulit menerima? Makanya saya bilang, waktu saya terima, itu adalah sebuah kondisi yang saya nggak bisa tolak memang. Kalau saudara sampai hari ini belum pernah membuat keputusan, menerima pengampunan dari Tuhan, dengan cara dia datang sendiri untuk memberi keselamatan itu bagi saudara, dengan cara menjalani sebuah kesengsaraan, menjalani semua penderitaan, menjalani semua hukuman yang seharusnya tidak dia jalani, yang seharusnya kita yang jalani, tapi dia jalani bagi kita. Kalau saudara nggak bisa terima ini, sebenarnya mustahil saudara bisa percaya, saudara bisa melakukan kebaikan atas nama orang yang sudah meninggal itu. Tapi kita melakukan itu juga, entah bisa atau enggak, tapi kita toh melakukan juga saudara. Saudara menganggap, ya karena ini sudah diajarkan turun-temurun, saya nggak berani komen. Kenapa? Takut kualat katanya. Takut nanti jadi dosa malah. Karena itu sudah turun-temurun diajarkan. Marilah kita lakukan saja. Bagi saya saudara, menerima Yesus itu bukan perkara agama. Menerima apa yang Tuhan lakukan bagi kita sehingga kita bisa diselamatkan karena kita percaya dia menjalani hukuman yang harusnya kita jalani. Itu bukan agama saudara. Tapi itu adalah urusan saudara dengan Tuhan. Itu adalah satu proses pendamaian antara saudara dan Tuhan itu sendiri. Dan lagi pula ngomong kasarnya, apa yang kami beritakan ini, mungkin setiap minggu saudara menyaksikan channel kita ya, channel kami ini selalu beritakan tentang Yesus. Yesus saudara sampai hari ini juga saudara tetap menyaksikan dan saudara belum membuat keputusan misalnya. Tapi hari ini semacam sebuah panggilan lagi kepada saudara. Saya nggak tahu. Tapi ada juga porsi bagi orang yang sudah terima Yesus hari ini. Tapi ikuti dulu ya.
Ikuti dulu terus ya. Kemudian ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Saudara, hari ini pun saya perlu berita ini. Mengapa? Karena ada bagian-bagian dari tubuh saya mungkin yang mengalami kelemahan. Saya butuh pertolongan Tuhan, dan salah satu cara adalah saya kembali kepada apa yang Yesus lakukan bagi saya. Dan saya melihat, sekalipun saya boleh mengambil obat-obatan, jalur makan sehat, pola hidup sehat, tapi hidup kita toh pada akhirnya berakhir juga, saudara, walaupun sehat ya. Berapa tahun kita bisa hidup, walaupun sehat. Kata orang kalau bisa sampai 100 tahun itu sangat luar biasa ya. Asuransi di dalam proposalnya itu paling panjang 99. Jadi ada nasabah yang nanya saya, kalau saya hidupnya sampai 101 gimana asuransinya? Sudah berakhir dong. Waduh, saya pikir masih bisa ingat nggak dia masuk asuransi kalau udah umur 100 ya. Ya, oke. Nah, kemudian ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. Ya, syukurlah ya saya bukan domba ya, karena saya bukan orang Israel. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudara, ini paralel. Nubuat ini menjelaskan sebuah keadaan di mana 700 tahun kemudian Yesus mengalaminya, saudara. Waktu Yesus disesah ya, disiksa sebelum disalibkan akhirnya, kan dicambuk dulu, saudara. Waktu dia menerima itu semua, dia sama sekali tidak melawan. Kalau dia adalah Tuhan, pada waktu itu dia bisa perintahkan malaikat untuk menghentikan itu semua. Kalau dia adalah Tuhan. Dan dia memang Tuhan. Tapi dia harus menyelesaikan itu, saudara. Kalau dia menunjukkan ketuhanannya, tidak terjadilah yang namanya salib itu. Dan tidak jadilah yang namanya keselamatan itu sampai kepada saya dan saudara. Oke, kemudian sesudah penahanan dan penghukuman ayat 8, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan kemudian pemberontakan umatku itu ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Saudara ingat waktu Yesus disalibkan, kiri kanannya juga ada 2 orang disalibkan juga, penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia dihitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara, 700 tahun sebelum Yesus datang itu sudah diceritakan semua. Saya berpikir gini, kurang spektakuler apa ya saudara? Mungkin perlu bantuan Hollywood untuk membuat ini menjadi spektakuler. Tapi saya rasa tidak butuh sampai di situ, saudara. Tidak butuh sampai harus Hollywood menciptakan film yang luar biasa, yang 700 tahun sebelumnya sudah diperkatakan seperti kemudian terjadi. Karena gini saudara, kalau saudara adalah orang Israel, makanya saya bilang syukur saya bukan orang Israel. Seandainya saudara orang Israel, saya orang Israel, saya menjadi orang paling stres. Mengapa? Karena waktu Yesus datang saudara, waktu Yesus datang ekspektasi bangsa itu sangat berbeda. Padahal sudah tercatat, tapi tetap saja ekspektasinya enggak seperti itu. Kenapa? Karena mereka sudah punya acuan, pengalaman masa lalu, kejayaan masa lalu. Raja itu bukan seperti itu. Raja itu megah, luar biasa. Jadi proses keselamatan yang Tuhan sudah sediakan jalannya, sekalipun sudah dituliskan, selalu ekspektasi manusia itu berbeda. Jadi bukan hanya tentang keselamatan saudara. Pertolongan Tuhan dalam hidup kita selalu kita salah pahami. Selalu kita ingin sesuatu yang spektakuler menurut kita. Menurut versi kita. Barulah itu dikatakan Tuhan. Inilah kalau Tuhan harusnya begini.
Jadi kalau saudara jadi Tuhan, mungkin saudara bikin spektakuler seperti itu. Dan kacau balau saudara. Saya pernah coba jadi Tuhan, kacau balau. Ya. Kita saja mengurus rumah tangga kita mungkin, dalam keputusan yang kita ambil mungkin seringkali banyak kesalahannya. Akhirnya kita butuh Tuhan untuk menyelesaikan semua kekacauan yang kita buat sendiri. Jadi kalau kita sendiri sudah melihat banyak kekacauan yang kita timbulkan sendiri, mengapa kita harus mendikte kalau Tuhan itu harus begini, harus begini. Jadi terjadi ekspektasi yang berbeda, saudara. Kalau saya mau bilang ekspektasimu terlalu rendah sih, saudara. Bukan kita berharap Tuhan begini, kok Tuhan lebih rendah dari yang enggak loh. Ekspektasi kita terlalu rendah, ya. Kita nggak ngerti dimensi secara keseluruhan. Jadi kalau kita nggak ngerti keseluruhan, saudara, jangan bikin kesimpulan. Kesimpulan kita akan menjadi picik. Kesimpulan kita akan menjadi kerdil. Kita sangat kerdil dengan apa yang kita simpulkan sendiri. Padahal kita nggak ngerti semuanya. Ya, kalau kita bilang dunia ini seperti negara kita hanya Indonesia saja gitu kan. Kita belum pernah jalan-jalan ke Eropa atau ke benua lain. Kita nggak tahu ternyata di sana beda lagi kebudayaannya, ya kan? Di sini kan biasa ya kalau salaman sama orang kalau ketemu, kita anggap itu adalah sebuah budaya yang bagus. Kita saling menghormati gitu ya. Kita berikan sentuhan kepada orang, ya kan? Kalau kita kenalan, salaman, sentuhan gitu ya, itu biasa bagi kita, itu sangat sopan. Bahkan kalau kita nggak mau sentuh, dalam arti salaman, itu kita dianggap sombong. Tapi kalau di Taiwan sana, nggak usah jauh-jauh, saya ngomong Taiwan karena anak saya di sana, itu pun nggak terbiasa, saudara. Kalau baru kenalan sama orang di sana itu bukan dengan salaman, biasa aja, kenalan aja, senyum aja gitu kan. Jadi setiap itu tempat beda-beda, saudara. Saya pernah diajak ke Australia sama Pastor Paul kan. Sampai di sana baru pertama kali ketemu orang di sana diperkenalkan gitu, ternyata mereka nggak salaman, saudara. Mereka berpelukan, kayak Teletubbies. Jadi mereka berpelukan, ternyata itu beda-beda gitu loh. Jadi kalau kita menganggap itu adalah seperti itu, berarti kita belum mengetahui secara keseluruhan. Jadi sama dengan keyakinan kita. Sama dengan apa yang kita percaya hari ini. Jangan-jangan karena kita nggak meneliti segala aspek, saudara. Tapi selalu kita menganggap, karena saya sudah yakini ini, inilah aspek terbesar. Kamu harus tahu tentang ini gitu ya. Nah jadi ekspektasi manusia dengan Tuhan itu selalu berbeda. Mari kita lihat di Roma 10. Roma 10. Mulai dari ayat 16. Ini sebenarnya paralel dengan Yesaya 53. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau dibilang sejarah, ya kalau saudara seorang peneliti, saudara pasti mengembangkan sebuah penelitian dari apa yang sudah diteliti pendahulu Anda. Kalau saudara teliti semua dengan diri sendiri, sangat menghabiskan waktu, saudara, wasting time. Mengapa? Karena ada orang yang sudah teliti lebih dahulu. Saudara tinggal lanjutkan penelitian dia. Betul begitu? Nah tentunya kita juga sama. Pada saat kitab ini sudah dicatat, ya kan, semasa hidupnya Yesaya 700 tahun yang lalu, sebelum Yesus datang. Itu sudah ada. Harusnya pada saat terjadi, kita melanjutkan kisah itu. Tetapi enggak loh, enggak semua orang percaya, saudara. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menganggapnya? Ya, pertama-tama, tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Israel bangsa yang sudah dipilih, sudah dikasih tahu sebelumnya, jauh-jauh hari sebelumnya sudah dikasih tahu, sudah dipilih nih. Jadi cara Tuhan menyelamatkan manusia, ya kan, secara sejarahnya dari Israel start, ya, sampai Yesus benar-benar datang, ya, tetap yang nggak menanggapnya adalah orang Israel. Untung saya bukan orang Israel, untung saya nggak hidup di zaman itu. Kalau saya hidup di zaman itu, saya rasa
Kalau di zaman sekarang gini ya, kira-kira kalau si juru selamat itu sudah datang, sesuai dengan kitab yang sudah kita pegang, dia lahir di kota Lubuk Pakam, saudara percaya nggak? Sulit ya. Jadi saya nggak salahkan mereka juga, memang agak sulit. Oke, yang Binjai nanti marah ya. Juru selamat sudah lahir, dia lahir di kota Binjai. Saudara, itu kan kota saya. Masa sih juru selamat lahir di situ gitu ya. Sepertinya agak sulit terima gitu loh, karena terlalu simple gitu ya. Ekspektasinya nggak seperti yang mereka pikir gitu ya. Maunya kalau lahir itu ada sinar ya, spektakuler, dari langit jatuh, tung Yesus. Nggak lahir dari rahim manusia. Pokoknya Tuhan jadi manusia itu semacam cahaya, ya. Makanya Hollywood ya. Cahaya tung jatuh kayak Superman ya. Kita harapannya kayak gitu. Oleh sebab itu waktu benar-benar terjadi kita nggak mengenalinya, sehingga kita menolak gitu ya. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Jadi saudara bisa rasa nggak kalau saudara orang Israel, kemudian Tuhan selamatkan bangsa bukan Israel, supaya bangsa Israel cemburu. Jadi saya memilih saya jadi bangsa lain. Enak kan kita diberikan keselamatan supaya bangsa Israel jadi cemburu. Wah, luar biasa. Jadi saya sangat beruntung dan diberkati. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Yesaya mengatakan bahwa Tuhan sendiri berkenan ditemukan kita-kita yang tidak mencari Dia. Ya, saudara nonton ini saja mungkin saudara tidak sengaja ya. Kemudian aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Mungkin saudara tipe orang yang bukan mencari tahu tentang, emang kenapa kalau mati ke surga ke neraka, lah itu placebo semua. Itu kan cuman merasa lebih enak saja ya. Hidup kita lebih enak saja. Jadi saudara kalau sudah melakukan kebaikan, menyumbang kepada fakir miskin, saudara merasa lebih enak. Kenapa? Saya nggak tahu itu efek placebo atau apa. Saudara merasa kalau sudah lakukan itu lega hatinya gitu kan. Ya. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Syukur kan? Kenapa? Karena bangsa Israel Tuhan ulurkan tangan saudara. Waktu dia keluar dari Mesir, diberi makan dari surga. Itu spektakuler memang. Kenapa? Di padang gurun 40 tahun. Nggak mungkin bawa logistik kan. Logistik kalau bahan makanan 40 tahun itu apa? Apakah menurut Anda zaman dulu sudah ada bahan pengawet, sudah ada makanan kaleng? Ya saya rasa belum gitu loh. Dan teknologi pada waktu itu mungkin belum bisa menciptakan makanan yang bisa bertahan 40 tahun. Oleh sebab itu tidak ada cara lain, Tuhan harus kasih makan langsung dari surga. Ya kan, dari langit langsung ada mana ya, ada roti ya, ada makanan yang mereka bisa makan. Kemudian ada air yang keluar dari batu karang. Saudara bayangkan kalau batu karang bisa keluar air. Kalau kita isi termos kan kita minum habis kan, kita harus cari lagi sumber air terus isi lagi. Nanti minum habis lagi. Kalau di sana enggak. 40 tahun itu ada batu yang memberi mereka minum. Tapi walaupun Tuhan ulurkan tangan kepada bangsa itu tidak pernah taat dan membantah terus saudara. Jadi saya merasa saya lebih beruntung, saya bukan orang Yahudi. Saudara coba bayangkan. Kalau ini terjadi atas hidup kita sendiri. Ya. Kemudian saya akan mengakhiri dengan 2 Korintus. Ya, 2 Korintus pasal 5, saya mau mulai dari ayat 17. Orang yang menyaksikan ini mungkin Agape Grace Family, orang percaya yang sudah lama gitu kan. Pastor, ini cerita apa hari ini? Saya pikir ekspektasi kan. Saya pikir mau mengajarkan sesuatu mungkin kelanjutan, mungkin tentang keuangan, mungkin tentang apa lagi gitu kan, kelanjutan. Tapi kok kayaknya cerita tentang Yesus yang sudah saya tahu gitu kan. Oke, ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kan di antara banyak pilihan, saudara tahu, kalau kita mau menjadi orang yang berkualitas, orang yang berkenan di hadapan Tuhan Sang Pencipta, karena Tuhan itu pasti kita tahulah, Dia itu kudus, tidak ada dosa. Kalau orang berdosa itu nggak bisa ketemu Tuhan, saudara.
orang berdosa itu nggak punya akses untuk bisa bicara sama Tuhan. Ya, jadi Tuhan nggak bisa dengar kalau orang berdosa ngomong, itu Tuhan nggak bisa dengar. Itu yang ada dalam benak kita. Jadi kita nggak bisa karena kita nggak kudus gitu ya. Tapi hari ini kita tahu caranya. Ternyata nggak ada cara lain. Kalau saya tidak diciptakan kembali dicipta ulang ya, menjadi ciptaan baru kembali, kita nggak bisa selesai dengan apa yang sudah sempat kita lakukan, saudara. Mungkin kalau saudara nggak bisa terima tentang Adam dan Hawa, bagaimana dia jatuh dalam dosa, mungkin saudara bisa berkaca pada perjalanan kita masing-masing saja. Mungkin dari lahir, ya kan, anggaplah kita lahir nggak berdosa lah ya. Padahal Alkitab mengatakan orang lahir saja sudah dosa karena manusia sudah jatuh dalam dosa sejak awal gitu ya. Tapi anggaplah ya lahir nggak ada dosa, kemudian begitu beranjak dewasa gitu ya, udah berdosa, udah mulai ngerti, udah langsung berdosa. Udah mulai langsung ngerti ini nggak boleh, udah kita langgar. Ya, jadi ini bukan perkara saya berusaha. Saya yakin semua orang berusaha menjadi orang baik. Tetapi masalahnya di tengah usaha yang kita lakukan, tetap kita gagal, saudara. Jadi nggak bisa selesai. Iskandar yang hari ini, bagi Anda yang belum tahu nama saya Iskandar. Iskandar yang hari ini menjalani hidup walaupun saya menjadi ciptaan yang baru hari ini, tapi ada semacam tubuh jasmani saya ini masih Iskandar yang dulu sebelum saya terima Yesus. Tetapi waktu saya terima Yesus, dengan segera saya menjadi ciptaan yang baru. Jadi ada satu kodrat yang berbeda. Menjadi ciptaan yang baru berarti saya punya sebuah kodrat yang baru. Sebuah status identitas yang baru. Memang orang akan melihat saya tetap Iskandar, saudara. Tetapi saya bukan Iskandar yang sama lagi, saudara. Saya menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Dan semuanya ini dari Allah, ayat 18. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, kata Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus itu mengatakan kepada mereka yang ada di Korintus. Jadi apa yang kami sampaikan ini merupakan sebuah pelayanan pendamaian. Sebab Allah, ayat 19, mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara, mungkin hari ini saya boleh katakan apa yang dilakukan oleh gereja-gereja yang ada, orang yang melayani di gereja, memberitakan kabar baik kepada Anda. Itu adalah orang yang dipercayakan berita pendamaian kepada kita-kita ini. Hari ini kita sedang memberitakan berita pendamaian kepada Anda. Dan saudara harus ketahui bahwa Allah mendamaikan saudara dengan dirinya oleh Kristus. Oleh Kristus. Saudara mau anggap ini placebo, ya, tapi di dalam dunia spiritual, ya kan, menerima suntikan itu adalah percaya. Kalau saudara sudah percaya, seperti kita terima suntikan. Setelah saudara disuntik, di dalamnya sudah ada reaksi. Jadi kalau saudara tidak percaya diri pun setelah disuntik, tetap ada reaksinya, saudara. Jadi kalau saudara sudah terima keselamatan dan pendamaian saudara dengan Tuhan, mungkin sedikit banyak saudara merasa kurang pede. Bukan jadi masalah lagi. Mengapa? Karena saudara sudah terima itu keselamatan. Amin, saudara. Jadi ini bukan memberi efek placebo kepada saudara. Jadi terima Yesus dan terima keselamatan itu bukan membuat saudara menjadi percaya diri. Bukan. Tapi membuat saudara menjadi selamat. Bukan membuat saudara menjadi percaya diri, tapi memang membuat saudara selamat. Jadi vaksin disuntikkan membuat saudara kebal dari penyakit itu. Bukan membuat saudara menjadi percaya diri, bukan. Saudara sudah disuntik vaksin, mau percaya diri, nggak percaya diri, saudara sudah kebal. Kenapa? Sudah disuntik itu. Saudara menjadi ciptaan yang baru. Waktu saudara menjadi ciptaan yang baru, ya, unsur-unsur itu sudah nggak terpengaruh lagi. Unsur-unsur tadi, sakit penyakit itu sudah tidak menjadi faktor lagi bagi saudara. Ya, dalam hal ini ya. Jadi kami ini, ayat 20, adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia,
kita dibenarkan oleh Allah. Amin, saudara. Jadi mengapa ini sepertinya berita untuk orang yang belum terima Yesus? Tidak, saudara. Terus saudara tanya, lantas kami sudah terima Yesus sudah lama. Kenapa pastor masih cerita ini kepada kami? Karena kami mayoritas mendengarkan channel ini karena kami orang Kristen, ya. Saudara, gini, sebagai orang Israel rohani, karena saudara Kristen, kan kita disebut bangsa Israel yang rohani sekarang. Kita sering menjadi seperti orang Israel itu, ya, yang selalu salah dalam ekspektasi. Sebagai orang percaya, saudara, sebagai orang percaya. Jadi sebagai orang percaya kita seperti Israel secara rohani, ya. Allah Bapa mengasihi kita dengan ekstrim. Tapi kita merasa tidak seperti itu. Kalau Bapa sayang sama aku, kenapa aku masih seperti ini? Orang percaya nih, kenapa aku masih seperti ini? Aku sakit hari ini. Tapi oleh bilur-bilurnya sudah sembuh. Saya sudah pernah baca itu. Kenapa aku masih sakit juga? Saudara, kalau saudara hari ini sakit, kita berdoa bagi saudara. Supaya saudara mengalami kesembuhan itu. Ada orang bertanya, pastor, ada orang percaya, orang Kristen, kena penyakit di masa pandemi dan tidak sembuh. Saudara, dalam Kristus, pada saat seseorang meninggal dunia, dia ketemu Bapa. Kenapa? Karena waktu dia hidup, dia sudah memberi dirinya didamaikan dengan Allah. Jadi di dalam Kristus, kematian orang percaya itu jalan langsung ketemu Tuhan. Jadi sebenarnya nggak ada yang kalah dalam hal ini. Nggak ada yang rugi, ya. Maksudnya nggak ada yang, ya bagi orang percaya mengatakan saya mati pasti masuk surga gitu. Tapi giliran melihat orang percaya meninggal, kita merasa sedih gitu kan. Pasti kita punya perasaan itu, tapi saudara tahu dalam hati, mereka ketemu Tuhan. Mereka bahagia. Mereka sudah menerima. Mereka sudah selesai dengan dunia ini. Kita bersyukur karena Tuhan selamatkan dia. Kan begitu. Jadi Tuhan mengasihi kita ekstrim. Tapi karena pikiran kita mengharapkan sesuatu dan itu tidak sesuai apa yang kita ekspektasikan, kita kadang-kadang kecewa sama Tuhan. Jadi kalau saudara adalah orang yang sudah percaya, orang Kristen sudah lama dan dengar ini, maka hari ini pesannya adalah, saudara, mata kita tertuju pada Dia, bukan perbuatannya, saudara. Amin. Bagaimana saudara bisa mengenal saya kalau saudara cuma datang ke saya pada saat ada kebutuhan? Kalau saudara punya teman itu datang kepada saudara hanya pada saat dia butuh bantuan saudara. Apakah dia punya waktu mengenal saudara lebih lanjut? Dia cuma tahu saudara bisa bantu dia. Dia cuma tahu saudara ahli dalam hal itu. Tapi dia datang hanya untuk minta pertolongan. Kapan dia bisa mengenal saudara dengan benar? Katakan saudara ini adalah ahli dalam memperbaiki komputer. Saya punya teman yang pintar sekali perbaiki komputer misalnya. Tapi saya nggak pernah cari dia kalau komputer saya nggak rusak. Jadi saya nggak pernah kenal dia, cuma saya tahu dia bisa perbaiki komputer. Jadi hanya mungkin sebatas kalau komputer saya rusak saya cari dia. Tuhan adalah pribadi yang mencakup semua, saudara. Tuhan tidak hanya menyembuhkan penyakitmu. Tuhan bukan hanya selamatkan kamu. Tuhan bukan hanya memperbaiki hubungan-hubunganmu, Dia ahli dalam segala sesuatu. Cuman sayangnya ketika saudara cari Dia karena saudara punya masalah, saudara menjadinya seperti tidak bisa kenal Dia dengan benar. Saudara salah paham sama Dia. Dan itu seringkali membuat ekspektasi kita selalu berbeda dengan apa yang Tuhan ingin lakukan bagi kita. Mujizat sebenarnya terjadi setiap hari. Amin, saudara. Saudara sehat-sehat hari ini. Bukankah itu mujizat? Ini pandemi loh, saudara. Kalau katanya pandemi, kalau orang sakit itu ya wajarlah orang pandemi, tapi saudara sehat kenyataannya. Itu mujizat. Ya. Kemudian sakit disembuhkan, itu mujizat, ya. Tapi yang tidak sembuh dan kemudian mereka ketemu dengan Tuhan, mujizat. Karena dia ketemu dengan Tuhan, saudara. Jadi saudara mungkin kita ekspektasinya jangan terlalu rendah sebagai orang percaya. Amin. Kemudian saya ingin cerita bahwa pelayanan pendamaian ini bukanlah perkara agama, saudara. Saya nggak tahu saudara yang menyaksikan ini agamanya apa, saya nggak tahu. Tetapi yang jelas pendamaian antara Tuhan dan kita itu oleh Kristus. Jadi yang didamaikan antara kita dan Tuhan adalah hubungan. Jadi
Bicara tentang Kristus itu bicara tentang hubungan. Bicara tentang pendamaian itu bicara tentang hubungan, bukan agama. Amin saudara. Agama isinya adalah apa yang bisa dilakukan oleh manusia dalam rangka menjadi sebuah pribadi yang lebih baik. Dan mudah-mudahan kita menjadi berkenan, itu adalah agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semaksimal kita itu menjadikan diri kita layak. Kalau surga itu ada, kita bisa masuk. Itu agama. Tetapi hari ini, waktu Tuhan yang mencari saudara, padahal saudara tidak cari dia. Waktu Tuhan datang kepada saudara, menyatakan dirinya dengan caranya sendiri, di luar ekspektasi saudara. Tetapi itulah dia. Dan dia sangat-sangat mengasihi saudara. Amin. Saya tidak mungkin bisa menggunakan kata-kata yang paling tepat untuk mengekspresikan betapa dia mengasihi saudara. Karena bahasa manusia itu sangat terbatas. Tapi pada saat kita mungkin sebentar lagi kita berdoa, kita mulai memperkatakan, mulai kita bicara dengan dia. Mulailah pribadi itu semakin nyata dalam hidup kita. Mulai pribadi Tuhan itu sendiri semakin nyata. Semakin nyata. Manusia merasa itu nyata kalau sudah kelihatan oleh mata. Kalau mata sudah bisa melihat, tangan sudah bisa meraba, baru terasa nyata. Tetapi Tuhan itu adalah roh. Kita nggak bisa dengan panca indera kita yang penuh kelemahan ini merasakan dia. Tidak mungkin saudara. Tidak mungkin. Dan ini bukan vaksin kosong, saudara. Saudara, bukan sedang saya motivasi dengan filsafat-filsafat. Karena ini merupakan sejarah. Sebelum Yesus datang, 700 tahun sebelum Yesus datang, sudah dikatakan. Dan terjadi persis pun, tapi selalu sepertinya disalahpahami. Seperti hari ini juga, saudara mendengar tentang berita keselamatan. Ini adalah kebenaran. Bukan dalam rangka membuat saudara merasa lebih baik saja. Supaya saudara merasa ada efek placebo-nya. Oh, kalau gitu saya akan masuk surga, saya senang terima Yesus. Enggak seperti itu. Dia selamatkan saudara bukan hanya perkara masuk surga. Mengapa? Karena start dari saudara terima dia, saudara adalah ciptaan yang baru dalam Kristus. Kalau sudah menjadi ciptaan yang baru, tidak perlu tunggu mati masuk surga. Sekarang juga saudara sudah akan menyatakan seperti di surga, seperti itu di bumi. Karena Yesus mengajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin saudara. Mari kita ambil waktu sejenak, kita bisa mulai berkata kepada Tuhan. Mulai kita berbicara kepada Tuhan. Mungkin bagi saudara, saya mengajak bagi saudara yang hari ini belum pernah terlintas dalam pikiran saudara, bahwa hari ini saudara bisa mendengar tentang Yesus. Hari ini saudara bisa mendengar tentang keselamatan yang datang dari Tuhan sendiri. Saudara mungkin sampai hari ini, sebelum saudara mendengar tadi, saudara tidak masuk dalam pikiran bahwa Tuhan bisa datang menjadi manusia. Tapi sebesar itulah kasih Dia. Hanya saja ekspektasi kita berpikir Tuhan tidak mungkin jadi manusia. Tapi seperti kasih seorang bapak, kasih seorang ibu kepada anak yang dia lahirkan, kasihnya juga tidak masuk akal, saudara. Pada saat kita mengasihi anak kita mengasihi dengan kasih kita yang tidak masuk akal. Bahkan kita cenderung kalau anak kita sendiri yang sangat kita kasihi, dia sakit, kita ingin segera sakitnya sembuh. Kalau boleh tukar dengan tubuh kita, janganlah dia yang sakit, aku saja yang sakit. Itu pun kita akan lakukan kalau bisa. Mengapa pada saat ada berita bahwa dia datang menjadi manusia dan dia menanggung segala apa yang harusnya kita tanggung, mengapa itu tidak masuk akal bagi kita? Mengapa pada saat saudara berpikir, saudara bisa melakukan kebaikan atas nama orang yang saudara kasihi, dan saudara berharap perbuatan baik itu bisa memberikan pahala bagi orang itu, saudara bisa terima itu? Mengapa saudara nggak bisa terima pada saat Tuhan mengatakan Dia akan datang sendiri untuk memberi keselamatan bagi engkau, melakukan segala kebaikan dan pahalanya engkau yang terima? Mengapa engkau nggak bisa terima? Siapa yang mengajarkan bahwa itu tidak masuk akal? Siapa yang mengajarkan bahwa itu tidak mungkin?
oleh karena mungkin pengalaman kita, ajaran turun-temurun, tradisi, keyakinan, bahkan agama kita sekalipun menyatakan itu tidak mungkin dan mustahil. Tetapi hari ini bukan bicara tentang agama. Ini bicara tentang pelayanan pendamaian. Hari ini, izinkanlah saya, seolah-olah Tuhan melalui saya mengatakan kepada saudara, berilah dirimu diperdamaikan denganku. Berilah dirimu diperdamaikan denganku, karena aku adalah pencipta langit dan bumi. Aku mengasihi engkau. Aku ingin memberkati engkau. Aku ingin engkau menjadi anakku, karena aku berkenan kepada engkau. Terimalah apa yang Yesus lakukan. Terimalah pribadi Kristus itu. Karena dia melakukanlah, makanya engkau berhak hari ini. Karena dia menyatakan segala kesempurnaanlah, sehingga hari ini engkau menjadi sempurna dan diterima oleh Tuhan menjadi anaknya. Saudara yang hari ini ingin menerima Tuhan, Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, saudara boleh ikuti saya berdoa. Ucapkan setelah saya ucapkan. Tuhan pencipta langit dan bumi, hari ini aku telah mendengar berita keselamatan, bahwa engkau sendiri datang menjadi manusia, mati bagiku. Engkau adalah Yesus, engkau mati, engkau bangkit pada hari yang ketiga, engkau naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hari ini juga aku terima engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku bersyukur karena di dalam engkau aku beroleh pendamaian dengan Tuhan. Mulai hari ini aku akan memanggil engkau menjadi Bapakku sendiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang juga aku terima Roh Kudus tinggal di dalamku. Tuhan nyatakan dirimu di dalam hidupku, sepanjang hidupku, seumur hidupku. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya ucapkan selamat bagi saudara yang sudah terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat engkau secara pribadi. Ini bukanlah sebuah paksaan ataupun sebuah keyakinan yang lain tanda petik. Oke lah, karena mungkin orang yang suka untung ya, kalau misalkan mungkin Tuhan Yesus benar, saya terima dia sajalah, kan gitu ya. Siapa tahu dia benar, tapi yang lain saya juga terima. Siapa tahu itu yang benar gitu ya. Tapi bukan seperti itu kita makan obat juga. Vaksin juga bukan begitu. Saudara nggak bisa coba semua vaksin. Saya terima aja semua, saya terima aja. Jangan-jangan vaksin yang ini cocok untuk COVID. Coba aja semua. Kadang-kadang malah itu mendatangkan sebuah kerugian dalam tubuh kita. Amin saudara, sekali lagi saya ucapkan selamat bagi saudara yang sudah terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saya ingin berdoa bukan hanya untuk saudara yang baru saja terima, tapi untuk kita semua.